Apa kabar sahabat pemirsa Aku Mataku TV dan juga TV Sumsel dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Wong Kito Bercerita dan dalam episode Wong Kito Jalan-Jalan. Dan di episode kali ini seperti biasa kita senantiasa menghadirkan perbincangan santai namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi dan juga edukasi. Dan di episode kali ini seperti yang terlihat sekarang view-nya luar biasa, kita kondisinya yang sangat istimewa. Biasanya kalau kita menghadirkan tamunya di studio, kali ini kita yang jalan-jalan. Makanya disebut Wong Kito Jalan-Jalan. Nah, pada kesempatan episode kali ini juga kita sedang berada di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Murojaah Sekayu Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Masya Allah, agak sedikit jauh kita jalan-jalan hari ini. Dan kita sekarang di Pondok Pesantren Darul Murojaah ini yang terkenal dengan slogannya adalah lahirkan 1 juta hafiz Quran, calon ulama besar dan pemimpin kaliber dunia. Masya Allah, dari tagline itu sangat menginspirasi sekali. Kalau begitu, tanpa berpanjang lebar, langsung deh kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, ini ada Ustadz-Ustadz juga loh. Kita perkenalan dulu dari sebelah kiri kami. Yang pertama ini adalah Syekh Kiai Haji Aswandi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau adalah wabarakatuh. pembina Ponpes Darul Murojaah Sekayu. Benar Ustadz ya? Betul, alhamdulillah. Terus selanjutnya di sebelah kiri Ustadz ada Ustadz Mukhlis Eski. Assalamualaikum Ustadz. Beliau adalah Mudir Ponpes Darul Murojaah. Dan selanjutnya di sebelah kiri yang berbaju hijau adalah Ustadz Andi Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Andi Kurniawan SPDI merupakan sekretaris yayasan dan juga kepala sekolah, betul ya Ustadz ya? Di sampingnya, nah ini, wah, yang dengan kumis tipis harusnya agak lebih tebal lagi kumisnya sebagai yang bagian kedisiplinan juga ya untuk membangunkan segala macam kedisiplinan. Ustadz Zainal Arifin, Eskom. Nah, Masya Allah. Ini dengan komputerisasi bisa membangunkan anak-anak supaya lebih rajin lagi. Selanjutnya ini ada Ustadz Nizar selaku juga konsultan dari pesantren Murojaah ini. Beliau aslinya Palembang tapi lama di luar negeri. Masih negeri Melayu ya, di Bogor tepatnya. Dan akhirnya dengan segala macam keilmuannya balik lagi untuk mengabdikan diri di sini ya, Ustadz. Selanjutnya juga adik-adik kita, siapa namanya adik? Ada Raditya dan juga ada adik Rizal. Mereka ini adalah 2 di antara sekian banyak santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Murojaah. Baik pemirsa, kita ngomongnya nyampur be antara bahasa Indonesia dan bahasa Palembang karena ini adalah Wong Kito Bercerita. Balik lagi ke Kak Iwan ini. Kalau aslinya Syekh Kiai Haji Aswandi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi beliau ini membumi. Dialah panggil Kak Iwan deh katanya. Tidak apa-apa kami panggil Ustadz deh. Iya. Ustadz Iwan. Ini yang seperti yang kita ketahui mungkin kalau untuk warga Sekayu Muba kenalnya dengan beliau ini bukan sebagai Kiai Haji tapi seorang pengusaha. Iya. Nah, ini yang justru menarik. Ini kenapa dari pengusaha terus larinya tuh ke pesantren nih, buat pesantren ini. Gimana ceritanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin saya tambahin dikit ya. Gelar saya itu lebih banyak sebenarnya. Masya Allah. Ada lagi. Saya itu digelari Kiai Haji Aswandi LC MSI. Masya Seperti itu. Allah. Digelarin Kiai karena katanya Hmm, setiap orang yang membuat pondok itu dipanggil Kiai. Kiai, ya Gitu. betul. Kalau hajinya itu Memang haji ya? karena alhamdulillah sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Iya. Terus kalau Aswandi itu nama saya sesuai di akte kelahiran. Hmm, Seperti itu. Kalau LC kebetulan saya ini penggiat ada namanya komunitas tanpa riba. Oh ya, Jadi background saya ini sebenarnya seorang pedagang, mereka tapi kemarin terbelenggu oleh yang namanya riba. utang dan riba, utang riba. Oke, alhamdulillah karena saya ikut menjadi pegiat di salah satu komunitas itu, seluruh utang-utang riba saya Allah tunaikan.
Jadi saya Alhamdulillah. iya, saya Alhamdulillah. kenal dengan komunitas Tanpa Riba itu di Desember 2018. Alhamdulillah, qadarullah, dengan angsuran saya yang menurut saya sangat besar, sehari sampai sekitar 10 juta sehari angsuran, Mhm. Allah tunaikan selama 19 bulan, Masya Allah. seperti itu. Mhm. Kalau yang gelar yang satunya itu MS itu masih satu orang istri, gitu. Jadi kalau LC tadi? Lunas cicilan, Oh, lunas iya. cicilan, lulus cicilan. Oh, Jadi karena utang komunitas riba tadi. MTR menggelari saya LC, LC, lunas cicilan. udah lunas Ya, cicilan. gitu, Masya Allah. seperti itu. Takbir. Oh, ini baru menit pertama sudah sangat menginspirasi ya. Ah, gitu, LC, iya. lunas cicilan. Nah, eee, terkait dengan pondok, dulu waktu almarhum ayah saya masih hidup, ayah saya, mempunyai 12 orang anak, Mhm. saya anak yang terakhir, anak Oh, bontot gitu. bontot ya? Pesan beliau dulu semasa hidup katanya, "Wan, orang yang beruntung itu Mhm. adalah jika dia sudah meninggal tapi namanya masih ada." Harum Seperti itu ya? inspirasinya. Mhm. Sedangkan orang, yang rugi itu adalah orang Oke. yang masih hidup, tapi seolah-olah namanya sudah tidak ada. Oh, Saya iya. mengambil, ibroh, mengambil, pelajaran dari nasihat orang tua saya itu bahwa kita hidup ini minimal ada bekas, seperti itu. Mhm. Iya, Memberikan bekas, minimal kita, memberikan, petunjuk bahwa kita itu pernah ada. iya. Dan saya juga berpikir, eee saya sekarang ibarat hari mungkin umur saya sudah lewat zuhur, sudah di Mmm, persimpangan jalan. iya, iya. Saya berpikir bagaimana caranya, selagi kita masih ada di atas bumi ini, kita bisa menciptakan, apa namanya tuh, multi level pahala. Bukan Kalau multi level marketing ya? bukan multi level marketing, Iya, karena Masya itu, Allah. haram kan, nggak boleh. Mhm. Tapi kita menciptakan multi level marketing dengan harapan Multi level pahala kita ya? mendapatkan, pahala investasi. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi dalam perjalanannya kami, berikhtiar membuat salah satu yayasan, yaitu namanya Yayasan Pancaroba Peduli Insani. Iya, Jadi, yayasan itu sekupnya itu di pendidikan, betul. di keagamaan dan sosial. Mhm. Untuk pendidikan kita fokus, mendirikan pondok pesantren Mhm. dan insya Allah kami terinspirasi, kebetulan kita juga, jualan rumah, Oh, membuat iya. niatnya itu membuat, kawasan peradaban Islami, niatnya seperti itu. Oh, iya, iya, Mhm, iya. mudah-mudahan Allah takdirkan kita mendapatkan kawasan yang lebih luas lagi sehingga pondok pesantren kita ini bisa kita kembangkan. Mmm, Karena pondok yang kita buat ini, masih bentuk klaster, iya, belum sampai 1 hektar, iya, seperti kita lihat sekarang ini masih tahap pembangunan. iya. Mohon doanya mudah-mudahan niat dan tujuan baik kita ini diridhoi dan, disupport oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Mungkin seperti itu. Mhm. oh, maka dari itu juga disebut, namanya tuh itu ya, pancaroba tadi ya, untuk memulai peradaban tadi, Iya, itu latar belakangnya, salah iya. satu Pancaroba itu perubahan. iya, heeh. Kalau di Islami mungkin hijrah. Hijrah, Kalau Nabi oh, dulu kan iya. hijrah dari Mekah ke Madinah, mungkin, pancaroba ini hijrah dari kebiasaan yang jelek jadi kebiasaan yang baik. Mungkin Masya seperti itu Allah. inspirasinya. Jadi memang nggak salah beliau ini jadi pengasuh pondok pesantren Darul Masalah. Murojaah. Kayaknya udah selesai ya, wawancara kita tuh sudah lengkap kayaknya sudah. Kita sudahi baik. Masya Allah. Iya. Jadi itu niatnya. Kalau boleh tahu Ustadz Iwan sendiri usaha tuh di bidang apa sih selain properti? Iya, Mhm, kita alhamdulillah ada beberapa perusahaan, mhm, selain properti kita juga ada dagang, barang-barang kebutuhan sehari-hari iya, gitu. Ada juga, eee, jual-jual iya, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang lain ya. iya. Masuk kita menjual rumah ini konsepnya, eee, syar'i, heeh, Oh jadi gitu. kita tidak memakai pihak ketiga seperti itu. Mhm, Perbankan ya. iya seperti itu.
Ya memang konsepnya dari awal sudah dibuat seperti itu. Dan kalau boleh tahu kata Kak Iwan tadi ini masih berbentuk klaster 1 hektar. Iya, Kalau untuk seluruh lahan keseluruhan itu berapa? alhamdulillah, eee, di belakang alhamdulillah masih ada lahan kita, Mhm. mudah-mudahan saya kepingin di belakang ini, dijadikan pusat pendidikan Islami, Masya Allah, ya. eee, khususnya untuk masyarakat Sekayu. Kalau bisa, Tidak hanya masyarakat Sekayu ya? Sekayu iya, masyarakat Sekayu khususnya tidak perlu jauh-jauh lagi Oh ya, mendidik anaknya di pondok pesantren. iya. Harapannya secara umum mungkin Mhm, seluruh Indonesia ya. iya, Kami kepingin membuat dari PAUD sampai perguruan tinggi, iya. itu niat besarnya seperti itu. Iya, Iya, karena walaupun dia berada di Sekayu yang notabene di luar Pulau Jawa, iya, namun konsepnya ini kan berafiliasi juga dengan yang nanti kita ada hubungannya juga dengan Ustadz Nizar iya, dan juga yang kata tadi bersanad sampai ke Mesir situ betul ya. betul, Ya, nanti insyaallah. kita tanyakan juga dengan Iya, Ustadz yang lain. mhm, Baik, terima kasih sebelumnya iya siap, Ustadz Iwan. mhm, Selanjutnya kita ke ini ya, ke Ustadz mudir kita. Mudir kita yaitu Ustadz Muklis. Ini beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Darul Murojaah. Ini mungkin nanti tekkan aja dengan Iya Ustadz siap. Iwan. Ini kan Ustadz Iwan sudah memilih jalannya kalau bisa kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan nama tentunya. Ada rekam jejaknya ya Iya, seperti itu. Jangan sampai kata Ustadz tadi ada dan tiadanya tuh sama baik ya, kati raso kan. Masya Allah. iya, Nah dari sekian banyak konsep pesantren, pilihan, akan jatuhlah pada konsep yang Ustadz Iwan jalankan sekarang, yang iya. dijalankan oleh mudirnya yaitu salah satunya adalah Ustadz Muklis Eski. Ini bisa dijelaskan Ustadz konsep pondok pesantren ini sendiri gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Darul Moroja ini terinspirasi dari adanya keinginan untuk melahirkan sejuta hafiz Quran yang Masya nantinya akan Allah. menjadi ulama-ulama besar dan Amin, amin, pemimpin amin. kaliber dunia. Nah, tentunya untuk sampai ke titik situ, ya kita kemudian menggabungkan Ya, kurikulum-kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia ini, ya, kemudian eh, ter apa namanya terumuslah tiga. 3. Tiga. Yang pertama memang dari awal dibukanya pondok ini tahfizul Quran. Jadi Masya itu Allah. unggulan kami ya. Iya, Kemudian kami juga tidak hanya di tahfiz saja, iya, kita dukung bagaimana santri ini bisa menguasai kitab-kitab para ulama. Nah, karena ulama-ulama itu meninggalkan karya-karya besar iya. yang kemudian karya itu bisa dipelajari sampai hari ini. Iya, Yang dari karya-karya itu akan lahir penerus-penerus ulama yang sudah meninggal itu. Nah, betul. itu kemudian kami berikan di sini namanya kurikulum pendidikan diniyah Iya, atau pendidikan kitab kuning. iya, Ya. Tidak cukup sampai di situ, kami juga mengambil ya, iya. mengambil kurikulum yang ada di pondok modern seperti Gontor. Nah, Masya Allah. inilah kemudian di sini ada istilahnya khitobah ya Ustaz ya. Nah, khitobah itu salah satu program setiap minggu sekali melatih anak-anak menjadi public speaker. Masya Nah, Allah. gitu. Iya, iya. Ini lengkap sudah. Mhm, Al-Qur'annya ada, mhm. kitabnya ada, ilmu modernnya ada. Masya Allah. Dengan kata lain ini paket hemat tapi lengkap ya Nah, Ustaz. Kenapa saya bilang paket hemat tapi lengkap? Karena tidak harus mengeluarkan kos sampai ke Pulau Jawa atau kemana-mana kan karena di sini pun sudah dengan kualitas yang sama dengan Pulau Jawa. Jadi biayanya relatif terjangkau tapi lengkap karena kurikulumnya mengacu juga dengan berafiliasi tadi kan. Oke, alhamdulillah. baik Ustaz. Selanjutnya boleh ke sebelah Ustaz itu ada Ustadz Andi Kurniawan SPDI selaku sekretaris yayasan dan juga nih ujung tombak sebagai kepala sekolah. Ini mungkin bebannya agak sedikit berbeda. Karena apa? Karena grand design-nya pengejawantahan grand design juga keinginan-keinginan dari pengasuh, kemudian grand design-nya dari Ustadz Muklis juga. Nah, pengejawantahannya atau pelaksanaannya ini kan letaknya di kepala sekolah nih. Ini gimana nih kalau menurut dari Ustadz Andi Kurniawan sendiri
untuk melaksanakan kurikulum ini seperti apa di sini? Terima kasih. Jadi sebagaimana telah disampaikan di awal tadi Iya. bahwa visi utama prioritas daripada Pondok Pesantren Darul Murojaah ini adalah melahirkan 1 juta hafiz Al-Quran, Iya. tapi mereka juga tidak sekedar hanya hafal Al-Quran, Iya, tapi itu. kita dorong mereka untuk menjadi ulama besar Mhm. dan juga menjadi pemimpin kaliber dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita tarik ke belakang, banyak sekali ulama-ulama besar yang hafiz Al-Quran yang juga menjadi pemimpin dunia. Kita ambil satu saja. Yang saat ini kan lagi pembahasan itu kan Palestina. Iya, betul. Palestina, Baitul Maqdis, dulu pernah ditaklukkan oleh seorang pemimpin ulama hafiz Al-Quran yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Yep. Jadi mungkin itu menjadi salah satu motivasi kita Ya. bahwa kita ingin suatu saat lahir dari Pondok Pesantren Darul Murojaah ini pemimpin-pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Karena Allah. sebagaimana kita ketahui Salahuddin Al-Ayyubi ini selain dia hafiz Al-Quran, seorang ulama, Ya. dia adalah seorang dokter Masya Allah. dan seorang sultan pemimpin. Jadi Iya. paket lengkap. Nah kami ingin paket lengkap seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih itu lahir dari pondok Iya. ini. Kira-kira seperti itu. Benar. Kemudian saya sebagai kepala sekolah diberikan amanah tentu sebagaimana 3 konsep yang kita laksanakan, yang kita aplikasikan di pondok pesantren kita ini sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Mukhlis tadi, Iya. bahwa ada ketahfizan, Iya. kemudian ada dinia, mendorong anak-anak untuk memahami karya-karya, mendalami karya-karya para ulama-ulama salafus soleh Iya. yang mereka telah meninggalkan jejak keilmuan yang luar biasa. Kemudian ada kurikulum nasional. Oh. Jadi kita tetap tidak mengabaikan bahwa kita harus ajarkan kepada anak-anak kita tentang kurikulum nasional. Apalagi di zaman sekarang ini IT. Ya. Jadi anak-anak betul-betul kita juga kenalkan dengan IT. Iya. Walaupun memang mereka tidak dibolehkan bawa HP, Iya. tetapi dalam proses pembelajaran kita pun harus mengenalkan mereka tentang IT. Karena kita takut nanti anak-anak ini keluar, mereka tidak memiliki daya saing global. Betul. Artinya kalau mereka keluar dari pondok tidak memiliki daya saing global, berarti visi kita nggak tercapai dong. Iya, Nah, betul. kita pengen visi kita itu tercapai, anak-anak siap ketika sudah keluar dari sini, mereka memiliki hafalan yang mungkin, mereka memiliki keilmuan yang begitu dalam, Iya. referensi yang begitu luas, dan mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan artian tujuannya mencapai tujuan akhir imtak dan juga ipteknya juga. Impact ya, Iya. kira-kira seperti itu. Singkatnya seperti itu. Iya, intinya itu. Dan juga kalau di sini berarti lulusannya tidak hanya mendapatkan 1 ijazah atau 1 gelar. Oh, 3 ijazah Ustaz ya? Masya Allah. Malah 3. Ijazah hafiz, Masya syahadah, Allah. Iya. syahadah diniyah, Iya. keilmuan mereka dengan kitab-kitab kuning, Iya. kemudian syahadah atau ijazah nasional formal. Nah, terus yang menarik adalah saya juga sering melihat bahwasanya di Palembang, di Indonesia, termasuk di Sekayo ini banyak sekali bermunculan ya, Iya. jamur di musim hujan namanya tahfiz Quran, Ya, oke. pondok Quran, rumah Quran segala macam. Tapi ada juga nada-nada miring yang mengatakan, anaknya jangan hanya diajarin Quran doang Iya, dong, betul. karena tuh masih, mohon maaf nih, masih Ya. banyak tuh yang tanda kutip adabnya kurang baik sama Ya. orang tua, sama ustadz. Nah, di sini apakah cuma belajar tahfiz juga atau juga, mohon maaf ya, adab segala macam juga ilmu-ilmu keagamaan lain juga ditonjolkan? Jadi di program diniyah itu kitab-kitab yang kita ajarkan adalah kitab tentang fikih, Iya. tentang hukum-hukum, Oh, iya. kemudian tentang akhlak, adab, semua diajarkan. Ya, baik adab terhadap diri dia sendiri, adab terhadap orang lain, terhadap lingkungan, semua kita ajarkan. Alhamdulillah. Berarti, Masya Allah, dengan harapan ketika si anak lulus dari sini sudah siap pakai ya, menjadi seorang tahfiz, kemudian menjadi seorang dai Dai. yang mumpuni karena dia sudah ilmu fikih, terus kita kuning tadi juga termasuk adab-adabnya seperti itu. Oke. Masya Allah. Nah, berbicara mengenai adab dan juga tata tertib nih, kita beralih ke Ustadz sebelahnya nih. Ya. Ini ada Ustadz Zainal Arifin, Iya. Eskom. Ini Ya. saya agak sedikit rancu Eskomnya ini menjadi kedisiplinan. Ini kan
seperti yang kita sampaikan tadi ada Iya. adab juga. Sementara Ustadz katanya tuh yang jadi garda terdepan untuk di pagi hari. Bukannya tuh ketika bangun tidur langsung melihat Ustadz ini. Ini mengenai Iya. kedisiplinan bisa diceritain Ustadz mengenai anak-anak sendiri. Apakah anak-anak ini memang susah sekali Iya. atau memang menyenangkan sih? Baik, langsung saja melanjutkan beberapa sudah disampaikan oleh tadi Pak Haji Iwan, Pak Ustadz Iwan, Ustadz Mukhlis, dan Ustadz Andi tadi. Saya ini diamanahkan di Pondok Pesantren Darul Murojaah ini di bagian kesantrean. Jadi untuk saat ini tugas utamanya adalah bagaimana santriwan kita ini menjadi disiplin, Iya. baik di asrama maupun dimanapun mereka berada. Iya. Iya, artinya ini untuk di masa akan datang, meskipun mereka tidak lagi di pondok pesantren, mereka tetap merasa di pesantren. Wah, Nah, Masya untuk Allah. saat ini kita dijadwalkan untuk bangun santri ini jam 3 itu sudah bangun. Oh, Dengan tempo kegiatan yang lain yaitu salah satunya mandi ya. iya. Setelah mandi kita tahajud dan itu menjadi program prioritas kita. Salat Daily, tahajud sehari-hari ya? ya setiap hari. Iya. Baik itu hari libur maupun hari yang memang tetap belajar. Iya. Setelah tahajud diadakan zikir terlebih dahulu biar hatinya tenang, Oh. bukan hanya hafaz Quran tapi memang dia tetap mengingat Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru kita arahkan ke masjid. Hmm. Ke masjid biar tidak ada lagi yang masbuk. Nah, Jadi itu yang zikir tujuannya. tadi di kamar masing-masing? Di kamarnya masing-masing. Heeh, di Sudah asramanya ya? dikelompokkan. Nah, Iya. untuk saat ini ada 3 Mhm. kamar. Iya. Terus baru ke Yaitu masjid. Abu Bakar, Utsman dan Masya Allah. Umar, ada Umar. Nah, di masjid nanti kita tetap kontrol biar tidak membuat kegiatan atau kerjaan yang sia-sia. Jadi Oh, iya, kita iya. suruh membaca Quran, yang murojaah, mungkin yang menghafal pelajaran yang lain, buka pelajaran yang lain. Iya. Sampai azan kumandang tetap jalan. Oke, ini kalau bahasa kami tuh, saatnya kalau siswa-siswa, orang-orang seperti Ustadz ini dijuluki sebagai Inspektur Vijay. Ini. Iya, Tapi iya. jangan salah Ustadz, justru orang-orang Inspektur Vijay ini ketika lulus kemanapun dan kapanpun, yang diingat tuh kadang-kadang nama kepala sekolah tuh lupa. Tapi nama, oh itu yang Iya. kedisiplinan itu Ustadz Zainal, oh ini Iya. baik. Ya, mudah-mudahan kerjaan saya ini tidak dibenci oleh santri. Termasuk kategori yang ngangenin Ustadz ya. Iya. Bisa dijelasin sedikit Ustadz secara sepintas daily activity-nya dari subuh tadi. Mhm. Setelah sholat subuh apa? Jadi ada gambaran nih pemirsa mengenai kehidupan di pondok pesantren ini. Iya, untuk saat ini yang berjalan, alhamdulillah untuk setelah selesai sholat jamaah subuh ya berjamaah, kita kembali ke holakohnya. Iya. Tapi sebelum itu kita ada amalan zikir pagi dan sore Ustaz ya. Iya. Nah, itu melatih mereka. Oh, amak surat segala macam. Iya, jangan sampai melalaikan tugasnya kepada Allah SWT. Masya Allah. Setelah zikir itu manfaatnya banyak. Mhm. Di dalam zikir itu mereka sudah dicantumkan surah-surah pilihan. Iya. Ar-Rahman, Yasin. Sehingga mereka tanpa sadar sudah hafal surah-surah Iya. pilihannya. Hmm, Nah, itu amalannya. Mhm. Tanpa mereka hafal, karena sering siap subuh, Iya. maka menjadi Di hafal. luar kepala ya. Selesai itu mereka kembali ke holakoh bahasa kami, jadi ke kelompok masing-masing sudah tentukan Holako itu adalah untuk kelompok-kelompok ya. kelompok Ustadz? hafalan mereka Iya. dan sudah ditunggu oleh para muhafiz atau para ustadznya. Ustadznya. Ya. Nanti dipanggil atau secara estafet bergiliran untuk menyetorkan hafalan mereka setiap hari seperti itu. Bahasa awamnya setoran lah. Ya. Setoran. Iya. Oke, terus. Disaksikan oleh ustadznya. Mhm. Nanti itu kalau tidak salah sampai 5 sesi, Iya. sampai malam. Itu sudah bukan di masjid tapi di Semuanya di masjid, di full semua di di masjid. masjid. Oke. Iya. Mhm. Dia habis sekitar sampai jam 11 Ustaz ya. 11 Itu full mereka itu setoran. di masjid ya. Setoran, mungkin adalah jeda berapa menit. Mhm. Habis zuhur nanti, habis makan siang, kecuali Senin dan Kamis Iya. karena itu puasa, itu kembali lagi di sesi setoran juga, terus. Zuhur dulu ya. Iya, setelah Sholat sholat zuhur, zuhur iya. nanti holakuh lagi. Holako kumpul lagi, ya. Iya. Asar sampai asar, habis asar, saat ini yang berjalan kembali ke sini. Ke asrama. Belajar diniyah tadi, kitab Di kuning. Oh, iya, Iya. iya, iya. Kitab kuning. Selesai diniyah, nanti siapan mandi, Mhm. selanjutnya makan, ke masjid kembali. Karena Seperti kami itu. melihat di pondok asramanya juga ada semacam whiteboard. Iya, Itu untuk yang tadi. ya itu untuk Diniyahnya. pembelajaran diniyah Oh, Masya Allah. dan pelajaran Sampai jam kurikulum berapa itu, Ustaz? umum. Kalau diniyah lebih kurang hampir jam 5 Ustaz ya. Setengah 6. Setengah 6 ya. Nah. Menjelang maghrib mereka asar. siap-siap untuk mandi segala macam. Iya, Mhm. di situ. Terus ke masjid lagi untuk Sholat menunaikan maghrib. sholat maghrib. Setelah itu, Ustaz?
setelah salat maghrib kita qolaqoh lagi. Qolaqoh lagi. Ini prioritas ke hafalan memang Iya. qiraat hafiz tadi. Heeh. Qolaqoh lebih kurang sampai jam 8:30 mungkin. Iya. Jam 9. Iya. Itu seperti biasa tadi menyetorkan hafalan ke ustadz-ustadznya. Sampai Isya dan baru persiapan untuk tidur. Jam 9 selesai, mereka semuanya diarahkan ke asrama masing-masing. Jadi istilah kata itu tidak ada waktu yang pantang sia-sia ya Ustaz. Iya. Semuanya padat, tapi tetap dengan suasana dengan penuh Santai. kekeluargaan, santai, tidak ada rasa keterpaksaan atau seperti itu ya. Dibuat menyenangkan ya. Apalagi kalau melihat di sini balik lagi ke cerita Ustadz Iwan tadi, klaster ini suasananya juga suasana alami ini ya, alami banget. Yeah. Walaupun letaknya ini adalah di tengah-tengah kota pemirsa, tapi ini berhubung luas sekali, jadi udaranya juga masih segar. Kalau di Palembang ini lagi musim asap, tapi ini tidak terlihat hilang, ya? Nah, baik, kita beralih ke Ustadz Nizar. Okay, Ustadz Nizar ini cukup unik. Beliau ini sudah lama meninggalkan negeri sendiri, Sumatera Selatan, merantau ke negeri lain, dan akhirnya qadarullah ya Ustadz Iwan dipertemukan dengan Ustadz Iwan sebagai yang menjembatani ya antara Darul Murojaah dengan Bait Quran. Ini sebagai konsultan juga ya. Gimana ceritanya Ustadz Nizar? Baik, terima kasih. Sebenarnya seperti ini. Dalam gambaran sehari-hari kita sudah bisa banyak melihat bahwa banyak pondok-pondok yang bagus. Iya. Dengan kurikulum yang baik. Nah, kemudian fasilitas juga bagus. Itu sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren seperti itu yang memang sama tujuannya untuk mencetak peradaban dunia. Iya. Mengkader para hafiz, para santri untuk menjadi tujuannya tertentu ya. Maksudnya ada yang memang mencetak untuk menjadi seorang ilmuwan, ada yang mencetak sebagai ulama, dan semuanya yang nantinya akan berkolaborasi dalam membentuk peradaban ini. Di pondok kita sendiri itu secara kurikulum sudah sangat baik. Saya katakan mungkin dari pengalaman saya ya sebagai seorang yang dulunya pedagang saya berkeliling ke pondok-pondok pesantren, mengisi pondok-pondok pesantren selama ini, banyak lingkungan saya yang saya kenal. Rupanya masih banyak juga kejadian-kejadian lingkungan pondoknya kurikulumnya sudah baik, tapi kita bagaimana mengkaitkan antara internal dengan eksternal. Karena seperti ini, untuk mencetak peradaban yang baik, menjadi santri yang sempurna yang bagus, itu antara internal dan eksternalnya harus terkait. Salah satu syaratnya itu ada 3. Yang pertama, pendidikan yang baik. Nah, itu pesantren-pesantren sudah ada. Kemudian lingkungan yang harus baik. Betul. Kemudian keluarganya soleh dan solehah. Nah, ini banyak sekali terjadi, misalnya anak-anak itu sudah dididik dengan baik di pesantren, tapi begitu pulang ke rumah, keluarganya nggak soleh gitu. Keluar lagi, reset lagi dia. Kemudian begitu juga, atau lingkungan yang tidak baik. Apabila salah satu di antara 3 ini ada yang cacat, maka dia akan ikut cacat semuanya. Nah, inilah yang kita kaitkan, bagaimana caranya kita juga sampai membentuk itu bukan hanya santrinya yang kita didik, tapi juga wali santri dan lingkungan yang kita didik. Supaya anak-anak ini betul-betul mendapatkan hasil yang kita inginkan. Supaya mereka akan menjadi yang seperti kita harapkan tadi, menjadi seorang hafiz Quran, kemudian dia menjadi ulama besar, dan kemudian dia juga menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing dengan kaliber dunia. Itu caranya gimana tuh Ustaz? Untuk keluarga dan lingkungannya itu? Makanya kita adakan parenting, kemudian parenting untuk bagi orang tuanya, bagi keluarganya, kemudian selain itu juga lingkungan ini kita bentuk. Makanya di sini kan sudah ada perumahan, kita juga membentuk lingkungan ini dengan memberikan kebiasaan-kebiasaan baik yang dialami oleh santri ditularkan kepada masyarakat. Karena selama ini justru santri ini menular dari masyarakat. Nah, justru ini kebiasaan-kebiasaan santri yang kita tularkan. Kalau di lingkungan di luar misalnya bangunnya biasanya sudah subuh aja baru bangun. Nah, tapi bagaimana caranya lingkungan ini kita bentuk dari kebiasaan santri. Harusnya jam 3 mereka sudah bangun juga.
kemudian mereka juga tahajud juga sama-sama atau sholat itu. Ya jadi supaya apa ya, sempurna ininya. Ya. Dan juga yang diperhatikan tidak hanya yang disoroti tidak hanya santrinya, tapi juga lingkungan dan juga terutamanya adalah Orang tua, basicnya adalah keluarganya, keluarganya. orang tua, supaya sinergi, sinambung ya. Sinergi, betul. Enggak begitu pulang mode standar lagi. Riset lagi Iya. lagi kan. Memang iya, balik ke nol ya kayak Pertamina ya. Dari Iya, nol, Pak. benar. Nah, sekarang apakah betul itu kita tanyakan ke santrinya. Ini dengan Radit ya, dengan Radit dan Iya. juga dengan Riza. Iya, Memang silakan. Radit memang seperti itu ya. Jadi kalau di sini jam 3 seperti itu dan juga Iya, untuk adabnya sendiri juga diajari seperti itu gimana? iya. Saya juga memang diajari oleh ustadz-ustadz saya adab-adab dalam belajar, baik pada teman-teman, guru-guru atau para masyarakat semua. Oh, termasuk ke masyarakat juga. Iya, Ini kalau ke orang tua gimana? iya sama juga. Waktu Radit masuk sini kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 berarti kelas 2 MTS ya, 2 Iya. SMP. Ada nggak merasa perubahan dari sebelum masuk pondok sini dengan setelah masuk pondok sini di dalam diri Radit sendiri? Ya kalau saya dulunya nakal juga saya dulu. Sialah. Kalau sekarang Terus sekarang masih enggak? alhamdulillah enggak lagi. Heeh. Nggak berubah sejak Iya. masuk di pondok. Sudah jadi habis. Sudah jadi habis Quran. Sama Alhamdulillah. sikap sama orang tua gimana? Ngomongnya lembut, sopan. Alhamdulillah ya. Orang tua juga ada perubahan juga seperti itu. Alhamdulillah. Kalau Rizal gimana? Rizal tidur Rizal? Iya. Rizal merasa pas masuk sini kapan? Kelas 9. Oh 9 berarti kelas 3 MTS ya? Bukan masuknya. Awal masuk sini kelas berapa? Oh, Kelas 7. kelas 7. Oh kelas 7. Berarti dari kelas 1 SMP ya? Kalau kita dulu kelas 1 SMP, sekarang sudah kelas 3. Ya. Nah, selama 3 tahun, kurang lebih hampir 3 tahun ini, apa yang dirasakan? Enak nggak belajar di sini? Enak. Enak. Sebelumnya pernah di pondok pesantren lain atau belum? Belum. Belum, memang dari sekolah SD ya, langsung masuk sini. Ini gimana sama orang tua, kangen nggak? Ada rasa ingin pulang nggak? Mau keluar dari sini tuh nggak? Kangen ada. Kangen ada, Ah, tapi tetap ingin menyelesaikan pendidikan di sini. Ya. Kenapa? tanggung. Nah, tapi untuk kemanfaatan sendiri gimana? Merasa manfaatnya banyak nggak menempuh pendidikan di sini? Banyak. Banyak. Hafalan sudah mulai banyak juga? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Ini memang targetnya gimana nih, Ustaz? Balik lagi bisa nih. Oh boleh. Sekarang terima kasih Rizal, boleh ke kepala sekolah atau ke Ustadz Mukhlis. Ini anak-anak SMP, tapi rata-rata udah selesai 30 juz ya? Iya. Itu gimana? Alhamdulillah. Memang ditargetkan harus seperti itu, kalau enggak dicambuk atau gimana? Ya tentunya Ustadz Andi lagi nih. sebuah program itu akan jelas gimana arahnya kalau ada targetnya. Oh gitu. Nah, makanya santri-santri ini kami targetkan standarnya itu 2 tahun. Oh ya. 2 tahun standarnya. Tapi alhamdulillah qadarullah dengan lingkungan kata Ustaz Nizar tadi ya. Iya, Kalau kita di pesantren terbawa sendiri untuk ngaji. Kayak anak-anak ini kebetulan Rizal ini kalau dalam Al-Qur'an itu as-sabiqunal awwalun, santri pertama yang mulai dibuka pondok ini. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah udah selesai boleh. Dan memang yang saya yakin dan percaya itu tuh peran serta orang, walaupun kata kita cuma orang tua cuma paling setahun sekali atau dua kali setahun, tapi yang kadang-kadang mohon maaf yang merusak anak-anak juga orang tua ya. Begitu pulang liburan, ayo ini silakan nih HP ya. Kamu kan sudah berapa periode sudah haus nih, kasih HP. Begitu kasih HP reset lagi ya. Jadi orang tuanya juga harus diberi pemahaman kata Ustaz Rizal tadi. Itulah tadi kita adakan parenting bulanan. Jadi setiap bulan pesantren ini ngundang orang tua. Ngundang orang tua. Nanti di situ ada materi, ada kajian. Nah, disitulah kemudian wali santri yang awalnya hanya menitipkan kayak laundry aja, sekarang udah mulai berkurang ini. Oh, nah, iya. Kan banyak nih pesantren nih. Orang tuanya nitip aja.
Yang Iya. penting dia dalam benaknya bulanan Iya, lancar. iya. Padahal nggak begitu sebenarnya. Bulat-bulat diserahin sudah. Iya, bukan seperti naruh baju kotor di tempat laundry nanti ditelepon ini sudah bersih, bukan begitu. Iya. Alhamdulillah perjalanan ini mulai dari awal-awal masih banyak, sekarang udah ada kesadaran itu, kesadaran dari masyarakat, dari orang tua, kepedulian terhadap pendidikan anaknya. Jadi kalau ini berarti sama dengan konsep dagang Ustadz Iwan nih. Kalau dulu kan membentuk bengkel. Bengkel itu menerima barang rusak, kemudian diperbaiki ya. Nah, tapi dengan sekarang konsepnya adalah seperti membuat pabrik mobil yang excellent. Pabrik mobil excellent itu dari bahan bakunya pun, dari itu pemasoknya juga harus selaku orang tua juga diberikan pemahaman supaya memberikan bahan baku yang bagus juga ya, seperti itu. Sehingga akan lebih mudah prosesnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau kata guru kami dulu di pondok, suksesnya pendidikan santri itu ada 3. 1, santrinya aktif, memang ada mujahadah belajar. Yang kedua, didukung dari doa daripada orang tua. Karena doa orang tua itu ibarat doa Nabi katanya, tidak akan tertolak untuk anaknya. Kemudian yang ketiga, adanya pengorbanan perjuangan daripada guru-gurunya. Gurunya ridho, mendoakan, dan sabar dalam mendidik. Kalau 3 fungsi ini berjalan, insya Allah produknya akan berkualitas tinggi. Dan saya pikir kalau sudah ada parenting setiap bulan itu, tidak ada lagi orang tua yang nelpon kasus pembulian segala macam itu, insya Allah nggak ada lagi Ustaz ya. Insya Allah, karena tiap hari bahkan kami ada grup tuh, ada grup keluarga dilaporkan semua. Capaiannya ini dizolimi, tidak dizolimi, gimana perkembangan anaknya. Jadi dari rumah sudah bisa mantau. Masya Allah, sudah bisa mantau. Menenangkan juga. Iya. Baik, ini kalau diteruskan juga ini kayaknya 2 hari 2 malam belum selesai. Apalagi ini narasumbernya cukup banyak. Baik, kita sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu masing-masing closing statement mulai dari Ustadz Aswandi, Ustadz Iwan. Silakan, apa yang ingin disampaikan terakhir untuk masyarakat? Iya, Pondok Pesantren Darul Murojaah, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Murojaah ini mempunyai visi menjadikan anak-anak kita itu taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Itu tujuan ending terakhirnya. Ayo bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memondokkan anaknya, kami tunggu di PPTQ Darul Murojaah. Masya Allah. Silakan Ustaz. Benteng terakhir untuk di akhir zaman ini, di saat fitnah merajalela untuk anak-anak kita adalah pesantren. Maka pendidikan terbaik di akhir zaman ini adalah pendidikan pesantren. Maka mari selamatkan anak-anak kita dari pergaulan bebas, supaya bagaimana masa depan mereka menjadi investasi kita untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Investasi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita berkolaborasi pesantren dengan kurikulumnya, orang tua, santri dengan mujahadanya, maka insya Allah cita-cita yang kita harapkan di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Murojaah, membantu, saling tolong-menolong, memberikan partisipasinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Jadi beroptimislah terhadap sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian, dan jangan pernah kita merasa pesimis, putus asa. Kira-kira seperti itu. Baik, sesuai dengan slogan kita melahirkan 1 juta ulama besar sekaligus dia hafiz Quran. Tidak akan lahir keduanya jika santri kita atau lulusan kita, alumni kita tidak memiliki sifat kedisiplinan. Maka dari itu, santri harus memiliki sifat disiplin, yaitu beribadah kepada Allah, yaitu Sang Pencipta, disiplin terhadap program yang sudah diberikan oleh ustadznya, kemudian disiplin juga nanti dia di khalayak ramai atau di masyarakat pada umumnya. Mungkin itu. Baik. Sinergi antara keluarga dan pondok ini adalah bahan utama untuk membentuk peradaban dunia. Maka jagalah anak, kami menjaga anak-anak di sini, maka orang tua jaga juga anak-anak di sini. Itu aja yang bisa kita sampaikan.
Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Boleh dari Radit juga dan juga Rizal, apa yang ingin disampaikan Silakan, kepada Bang. teman-teman di luar? Gak apa-apa. Perasaannya selama ini gimana? Iya. Silakan. Ayo mondok di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Murojaah untuk berjuang menghafal Al-Quran dan menjadi dan menjadi dan menjadi ulama besar, pemimpin kali berdunia. Amin. Amin. Ini langsung hard selling ini ya. Langsung Rizal. Takbir. Allahu Akbar. Wah ya, makasih. Ya, baik pemirsa Aku TV dan juga TV Sumsel dimanapun berada, baru saja kita menyimak obrolan yang santai, namun secara akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi dan juga inspirasi tentunya. Mudah-mudahan sedikit obrolan ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat mengambil ibro, dan sekali lagi semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semua. Amin ya Saya rabbal alamin. teruskan, ada presenter dari Wong Kito bercerita, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz sudah jamuannya untuk kita bisa menikmati hidangan lezat santapan rohani, berguru, kemudian menimba ilmu di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Murojaah, Sekayu, Mubah, Sumatera Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik, kaget di view-nya. Nah kalau yang live ini kaget yang